guys, kembali lagi bersama kami di Kids Podcast. Setelah 1 bulan kita tidak memposting podcast baru, akhirnya kita kembali lagi di episode 2 live podcast kita. Kira-kira kalian kangen gak sih sama kami gitu kan? Enggak. Ya lah, kangen dong, kangen itu loh. Enggak. Ya, kamu kangen gak, Stan? Enggak. Ya. Udah, stop. Apa sih? Kangen. Gak jelas. Udah. Oke. Teman-teman perhatiin gak sih ada yang baru dari live podcast kita kali ini? Tuh. Apa ya? Siapa nih? Siapa ini? Oke. Ini namanya Suka Kembali. Jadi Karu ini merupakan apa ya? Ikonik maskot Maskot dari yayasan sekolah kita, yaitu Perkumpulan Dharma Putri. Jadi kita punya teman baru kali ini. Selain kita punya teman baru, Iya. kita punya apa ya ini? Oh my god. Make kepukul. Apa ini yang baru? Apaan nih? Mikrofon baru guys. Tepuk tangan. Ini beli. Kayaknya kita nggak setebel itu sih dompetnya buat beli. Jadi teman-teman tahu nggak sih? Jadi mic ini kita difasilitasi oleh sekolah kita, SMAK Santa Maria Malang. Keren banget, coy. Jadi setelah sekolah melihat podcast episode pertama kita kan dempet-dempetan banget tuh. Jadi sekolah tuh selain memberi tugas tuh juga memberikan solusi, memberikan Benar. fasilitas gimana supaya kita tuh semakin maju. Tuh. Dan kualitas podcast kita pasti semakin mumpuni ya dengan Iya, difasilitasinya mikrofon baru ini. Betul. Oke. Langsung mulai aja nggak sih? Karena mic-nya udah keren parah. Mic-nya Oke. udah nungguin ini dipakai. Tuh. Kita mulai masuk ke tema baru kita. Tema yang baru ini apa sih judulnya? Boleh dong dijelasin? Apaan tuh, Stan? Tema kita yang baru ini adalah mencegah dampak perubahan iklim. Wow. Oke. Seru ya ngobrolin soal perubahan iklim. Kalau teman-teman ingat atau teman-teman perhatikan dari episode podcast kita yang pertama kemarin, kita juga sempat bahas loh tentang dampak perubahan iklim. Tapi tema besar kita di episode kemarin itu kan tentang krisis air bersih. Benar. Jadi kita sekarang bakalan bahas lagi tentang dampak perubahan iklim beserta pemanasan global. Oke, jadi kita jelasin ya kalau dampak pemanasan global tuh nggak cuman krisis air bersih doang, benar, tapi benar. banyak. Betul. Boleh dong dikasih tahu Nat dampak Gimana, dari Nat? pemanasan global Yeay. itu apa? Tahu loh. Aduh, Nat. Dampak dari pemanasan global itu tadi krisis air. Tapi ada lagi. Nah, Nat. itu meningkatnya wabah penyakit. Woi. Tuh. Iya Terus, kan? apa lagi, Nat? Terus sama Apa tuh, Nat? Apa tuh? Kayaknya ngeblank gitu, Nat. penasaran loh. Apa Tenang, tuh, Nat? tenang. Ngeblank. menurunnya kualitas dan kuantitas tumbuhan pada hutan. Dan baik lagi. Pasti masih banyak banget ya dampaknya. Benar-benar. Ternyata tanpa disadari perubahan iklim dan pemanasan global itu benar-benar berdampak sama kehidupan sehari kita nggak sih? Iya, sangat. Kayak bukan kita aja yang ngerasain, pasti Iya. seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan juga pasti merasakannya. Terus solusi? Gimana? Solusinya gimana dong? Solusinya Boleh dong gimana? jelasin. Jawab dong, gimana? Nih jelasin. Ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakuin tuh. Misalnya kita nanam pohon. Selain itu, kita bisa ngajak orang lain buat melestariin alam. Seperti kayak kita nerapin 3R. Dan masih 3R. banyak lagi ya, Git. 3R. 3R tuh apa, Stan? Reduce, reuse, and recycle. Ya. Jadi meminimalisir sampah gitu ya. Betul teman-teman. banget. Betul. Jadi akan menyehatkan bumi kita gitu. Betul. Banget. Oke. Gitu ya cara-caranya. Terus aku mau tanya deh, kalau nanam pohon tuh kan nanam pohon sendiri tuh nggak mungkin, apalagi kita kan masih kecil-kecil. Ya ribet pasti Iya. dan kita nggak akan mungkin menanam pohon sendirian. Kita pasti butuh bantuan orang lain kan. Iya. Terus nanam pohon tuh kan waktunya lama. Iya. Terus Lama juga banget. Iya. Terus kalau kita nanamnya cuma di halaman rumah kita, kan yang berdampak pada pemanasan Iya. global ini nggak cuma Iya. rumah kita Efek, doang. efeknya kurang. Ah, Terus dan kan juga nanti cuma tidak rumah semua kita. remaja atau tidak semua masyarakat itu juga punya punya greget atau punya niat untuk ikut melestarikan bumi kita. Jadi kalian gimana? Oke. Gak ada yang tahu ya, Apa? Tuh, apa tuh?
kasih tahu ya. Jadi, cara yang bisa dilakukan adalah yang paling mudah bagi umur kita adalah kita melakukan kampanye, teman-teman. Jadi, kampanye ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi, Oke. kalau misalnya kita ingin mencapai jangkau yang luas, kita bisa melakukan secara online dengan berbagi di media sosial kita. Gitu, teman-teman. Nah, selain kampanye, kampanye itu kan bentuk negosiasi ya. Hmm. Tidak cuma itu guys, jadi pastinya juga harus ada gerakan yang diawali oleh pemerintah. Benar banget. Bener banget. Gimana tuh gerakannya? Jadi gerakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah itu adalah melakukan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian tatanan hidup. Terus kemudian ada juga undang-undangnya atas semua itu. Kalau nggak ada undang-undangnya kan dengan mudahnya aja dilanggar sama Oh, masyarakat. bener banget. Semisal semua orang rusak nih alam kita. Ya, iya, bener banget ya. Nah, Jadi buat pelaku-pelaku jahat pasti akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan undang-undang yang ada. Betul. Berarti cara-cara yang kita pikirin dan kita omongin sekarang nih termasuk salah satu solusi mengurangi dampak perubahan iklim nggak sih? iya dong, Masuk bener dong, banget. masuk dong. Keren. Oke, terus Tuh, tapi cara-cara yang kita udah sebutin tadi itu kan nggak semudah itu bisa disetujuin oleh seluruh lapisan masyarakat di Iya. Indonesia ini. Betul banget, apalagi kita di negeri Konoha. oke. Terus gimana? Terus gimana tuh? Apa yang dilakukan pemerintah biar tindakan-tindakannya itu menjadi diterima oleh masyarakat? Apaan tuh? Kan jawab dong. Iya. Jadi tuh pemerintah pasti melakukan negosiasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima hal yang dilakukan pemerintah ini. Jadi masyarakat bisa ikut mendukung gitu. Pastinya juga pemerintah harus ngomong yang menjelaskan keuntungannya yang logis juga Betul. agar Iya. agar masyarakat ini bisa Keuntungan dari menerima. kedua pihak. Ya. Jadi tujuannya dari negosiasi itu memang mendapatkan keuntungan dan keputusan yang benar-benar disetujui oleh kedua pihak. Jadi cara-caranya ya seperti yang kita omongin tadi, dilakukan pemerintah negosiasi oleh masyarakat-masyarakat hingga ide-idenya disetujui. Tapi kan kita dari tadi ngomong negosiasi. Sebenarnya negosiasi itu apa sih? Boleh Iya. dong jelasin. Nat? apa Nat, tuh? Nat, apaan tuh, Nat? Ya, ke saya. Oke. Negosiasi itu adalah sebuah interaksi yang biasanya dilakukan yang gunanya tuh untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara dua pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Gitu. Jadi hasil kesepakatannya harus benar-benar disetujui oleh kedua belah Benar, pihak. dan pastinya Oh, iya. menguntungkan. Betul. Berarti harus menguntungkan kedua belah pihak nih. Iya, benar. Benar. Nggak boleh saling rugiin. Gak boleh. Nggak boleh dong. Terus selain itu negosiasi tuh bisa kita lakuin di mana aja sih? Nggak cuman di bidang politik, kids, tapi juga bisa di kehidupan sehari-hari. Oh, iya? Contohnya pada kegiatan jual beli. Oh iya, iya, iya. benar. Jadi teman-teman kan pasti nawar ya kalau beli itu, Benar. apalagi harganya tuh tinggi. Nah, antara penawaran yang dilakukan antara kalian atau teman-teman dengan para penjual yang akhirnya disetujui bersama itu namanya negosiasi. Oke. Wah. Kalau kalian nemu, coba kalian tanya deh sama mama kalian. Pasti pernah. Betul. Sama Oke. bapak kalian. Jual beli kan pasti dibayar ya. Benar. Iya, Iya dong. dong. Kalau nggak bayar namanya apa, Stan? Maling. 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 Udah. Bayar kan tentunya pakai uang. Nah, mengikuti kemajuan teknologi sekarang tuh uang nggak cuman dalam bentuk konkret aja, kids. Selain uang kertas, uang logam, ada juga uang Uang apa tuh? Elektronik. bukan uang elektronik atau uang digital. Jadi contohnya tuh kayak kartu ATM, Ya. kartu debit, Benar. kartu kredit, Benar. juga e-money yang sudah tersedia di handphone kalian masing-masing. Kalian tinggal download aja, Tuh loh. yes, dan isi saldonya. Yoi. Benar sekali. Sekarang udah banyak ya aplikasi yang nyediain buat e-money itu. Bener banget. Jadi kalau nggak bawa dompet, tidak perlu khawatir. Kalian kan pasti bawa HP kan. Tapi kalau kalian lupaan gitu ya. Kalau punya ketinggalan kan. Waduh. Nah yuk, udah deh. Oke. Kita balik lagi lanjut. ke topik perubahan iklim ya. Ya. Dan tadi kan kita udah bahas tentang gimana sih perubahan iklim itu, dampaknya, pengaruh, dan cara mengatasinya juga
Sekarang kita mau membahas mengenai senyawa-senyawa yang juga mempengaruhi perubahan yang cukup besar buat perubahan iklim ini. Oh, jadi iya, kita iya. sekarang bahas penyebabnya. Benar. Yang menyebabkan Tadi kan tadi. udah disebutin di awal itu juga disebabkan oleh pemanasan global. Kira-kira senyawa apa aja sih yang mempengaruhi pemanasan global? Boleh dong, jelasin dong. Maju. Siapa tuh? Waduh. Udah, aku Asen, jelasin Asen. deh. Ya. Nah, di langit kita tuh balik lagi kayak pembahasan sebelumnya. Ada yang namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini terdiri dari payung. Apa yo? Jadi unsur yang membentuk senyawa yang menyebabkan pemanasan global itu karbon dioksida atau dalam istilah kimianya disebut oleh CO2. CO2 itu isinya O-nya itu oksigen. C-nya apa? Kayaknya apa? Karbon. Karbon. Iya, benar. Jadi bisa dijelasin kalau senyawanya itu CO2, unsurnya terdiri dari unsur karbon dan juga unsur oksigen. Nah, senyawa tersebut itu nggak cuma nyebabin perubahan pada iklim, tapi kalian juga tahu nggak sih hujan asam, guys? Wah, hujan asam. Hujan asam. Yang Ada itu- yang tahu nggak hujan asam itu apa? Yang itu nggak sih hujan asam tuh yang kalau misalnya kena barang-barang besi itu bisa menyebabkan perkaratan tuh nggak sih? Benar. Terus kalau misalnya kena kulit kita tuh bisa gatel-gatel gitu loh guys. Benar. Itu bahaya banget. itu, Jadi guys. karena hujan asam ini tuh mengandung sifat korosif. Jadi hujan asam ini juga merupakan salah satu senyawa, yaitu asam karbonat atau dalam istilah kimianya itu H2CO3. Oke. Oh, iya. Wah, ternyata banyak banget loh ya senyawa-senyawa yang dapat nyebabin semakin parahnya perubahan iklim. Betul banget. Ternyata senyawa-senyawa tersebut juga membawa dampak yang cukup berbahaya ya, guys. Oh, bahaya banget. Bisa Bener banget. Nah, ya solusi-solusinya seperti yang udah kita sampaikan di obrolan kita sebelumnya ya. Iya. Jadi teman-teman itu jangan lupa untuk terus melakukan usaha untuk mengurangi dampak perubahan iklim di bumi ini. tuh. Benar. Tidak cuman dari melihat pemerintah dari usulan pemerintah, Betul. usulan dari kampanye-kampanye kita masyarakat, yang terpenting itu adalah kita tuh Kesadaran. sudah diberi Apa ya? Kita sudah diberi Diberi apa tuh? sudah diberi kenyamanan, Iya. sudah diberi istilahnya itu kayak fasilitas dari Tuhan gitu loh. Benar. Kita sudah enak, dapat Harus punya inisiatif buat dapat jaga. tempat tinggal, dapat ada hewan, ada tumbuhan. Kita udah cuman nggak nikmatin berkekurangan aja. lah ya. Bener. Sadar ya. Kalau dalam hal-hal lainnya kita sadar diri lah ya. Kita udah Benar, dikasih itu loh. Dikasih Jadi, harus dijaga. Kita tuh udah sebenarnya dari awal udah diberi kewajiban sama Tuhan untuk menjaga bumi kita ini. Ada di Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Boleh dong Oke. yang paling bijak di sini dibacain Paling bijak dan ayatnya. paling paham di antara kita berlima adalah Riki, siapa lagi? Oke. Yuk, baca yuk. Bukan aku. Oke, apaan tuh? Jadi, aku daripada mungkin kalau kalian mendengarkan tentang ayat-ayatnya, mungkin kalian sudah terlalu biasa. Aku ngasih intinya aja ya gitu ya. Ya, boleh. Yuk. Jadi intinya itu Tuhan itu telah memberikan kita banyak sekali hewan-hewan di udara, di laut, di daratan, dan juga tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Dan pastinya Tuhan juga memberikan kita kewajiban untuk selalu senantiasa mengembangbiakannya, menjaganya, kemudian melestarikannya supaya bertambah banyak dan memenuhi bumi ini. Bener banget. Wah, jatuh dia. Wah, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tolong, tenang. Nah, aman. Oke. Jadi setelah Karunya aman. Karunya capek. setelah ditutup oleh ayat yang Ayat Alkitab ayat dari Alkitab, Riki. kita akhirin aja deh ya podcastnya ya. Boleh. Sekian podcast dari kami Kids Podcast. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!